menyucikan hati, sebab hati itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka modal yang harus dia jaga adalah hati. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis disebutkan, "Innallah la yandur ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yandur ila qulubikum." Allah tidak memandang parasmu, tampilanmu, kedudukanmu, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatimu. Itu sebabnya mujahadah terbesar bagi seorang hamba yang menginginkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu menyucikan hatinya, membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya, ini refresh ya, kita lama enggak ketemu lagi soal ini. Kebetulan bulan lalu Kemisnya ada 5 lagi. Kita menyucikannya, sebentar ini saya belum ketemu menyucikan hati kita yang sudah kita bahas dari was-was, membersihkan hati kita dari was-was, yaitu bisikan setan, wal afat, dan dari penyakit-penyakitnya. Penyakit hati yaitu tabiat-tabiat yang tercela. Ini kita refresh sebentar ya. Kemudian dari al-khawatir ar-radiyah, lalu menyucikan hati kita dari lintasan-lintasan yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak baik. Jadi di dalam diri kita itu, di dalam hati kita itu ada 3 penyakit. Penyakit yang pertama was-was. Was-was itu dari setan, faktor eksternal ya. Yang kedua dari tabiat yang buruk, perangai yang buruk. Itu ada di dalam hati, penyakit hati itu. Yang ketiga adalah lintasan-lintasan atau pikiran-pikiran yang kadang-kadang tidak baik, kadang-kadang menjadi sampah di dalam diri kita sehingga menghambat produktivitas kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 hal ini harus kita tanggulangi. Kalau enggak, kita akan terhambat dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas yang masalah was-was. Kalau was-was itu, kalau yang namanya dari setan, itu kita tinggal mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang dia. Tapi kalau lintasan-lintasan, pikiran-pikiran kita sendiri, kita mau membaca zikir sampai seperti apa, ya itu tidak akan hilang. Namanya itu pikiran berasal dari kita sendiri, bukan berasal dari setan. Kalau dari setan kita ta'awudz, baca ayat kursi, ya hilang. Tapi kalau pikiran itu kita sendiri yang menimbulkan, ya dia tidak akan hilang. Jadi bagaimana salah satu cara menghilangkan pikiran-pikiran itu? Ya dengan cara mengabaikan pikiran yang menghambat produktivitas kita. Kalau kita layani, ya kita akan terus terhambat. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita abaikan. Bagaimana cara mengabaikannya? Kita sudah bahas ini di pertemuan yang lalu. Kita anggap ini seperti anak kecil yang terus ngomel di telinga kita, yang terus ngomong di telinga kita. Kalau kita ladeni, kita layani, dia akan ngomong terus. Laku ini dia ini kan. Kalau kita layani, anak kecil itu kalau dia bicara kita layani, dia akan terus bicara. Bahkan kadang-kadang pembicaraan yang terulang-ulang terus sampai kita jenuh, dia tidak akan jenuh. Nah, pikiran itu seperti itu. Kalau kita layani, ya dia terus akan berbisik terus di telinga kita tentang hal yang sama. Kitanya capek, dia tidak capek. Dan itu sumbernya dari kita sendiri gitu ya. Tapi kalau kita tinggalkan, tinggalkan, caranya bagaimana tinggalkan? Oh, itu di dalam diri kita sendiri. Ya kita tidak menggubris bisikan itu. Ya dia boleh berbisik apapun, ya sudah biar dia berbisik. Itu bukan saya itu. Bukan bagian yang saya maui. Loh, bagaimana itu di dalam diri saya kok itu bukan saya? Iya, itu bukan kamu. Saya kasih contoh. Di dalam tubuh manusia itu terdiri dari berbagai macam sosok atau organ. Dia di tubuhnya manusia itu ada nafsu, ada jasad, ada hati, ada roh,
Roh itu kita atau bukan? Ya, yang sebenarnya kita yang mana? Roh itu. Kalau saya mengatakan roh itu rohku dan rohmu. Kalau saya katakan rohku, berarti roh itu milik saya kan? Ku-nya siapa? Paham nggak maksud saya nih? Kalau saya bilang ini kacamataku, berarti kacamata ini saya? Bukanlah, ini milik saya. Sayanya siapa? Ku itu yang saya itu, yang milik. Yang memiliki kacamata ini itu saya. Kalau saya mengatakan rohku ada di dalam diriku, berarti roh itu saya atau bukan? Bukan, roh itu bukan saya. Roh itu milik saya, dipasrahkan ke saya. Nafsu, kita sebut nafsuku atau bukan? Berarti nafsu itu bukan saya. Hati, kita sebut sakit hatiku. Berarti hati itu saya atau bukan? Bukan, hati itu dipasrahkan ke saya. Berarti saya itu siapa? Hah? Paham nggak maksud saya nih? Berapa puyang nih nanti ya. Saya itu adalah gabungan dari semua itu yang merawat dan membimbing nafsu, hati, roh, dan selainnya itu adalah saya. Saya itu yang memutuskan di dalam tubuh saya. Nah, yang mana itu saya itu? Wallahu alam. Tapi saya itu yang memutuskan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh saya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya mau menjelaskan apa maksud saya. Pikiran-pikiran itu kan pikiran-pikiran saya, tapi dia bukan saya. Sesuatu yang deras melintas di dalam hati kita, itu pikiran saya, tapi itu bukan saya. Menunjukkan kamu itu sebetulnya bukan pikiran itu, tapi kamu bisa memutuskan untuk menerima pikiran itu atau meninggalkannya. Nah, paham maksud saya? Jadi kalau ada lintasan-lintasan yang merupakan penghalang produktivitas kita, kita itu yang memutuskan, bukan lintasan itu yang memutuskan hidup kita, tapi kita yang memutuskan pikiran-pikiran itu. Ini pikiran layak kita terima atau ini pikiran sampah yang menghalangi saya. Kalau pikiran-pikiran itu sampah menghalangi saya, apa yang harus saya lakukan? Ya saya tolak. Ditolak nggak mungkin, itu kedengeran di dalam diri saya. Ya sudah, kamu tidak usah menggubrisnya, karena pikiran-pikiran itu bukan bagian dari keputusanmu. Kalau pikiran-pikiran itu tidak kamu gubris, kamu terus maju ke depan, lama-lama dia kesel sendiri. Capek sendiri pikiran-pikiran itu, lama-lama hilang. Kamu menyibukkan diri dengan hal yang positif, nanti pikiran-pikiran itu akan hilang. Tapi kalau kamu layani, ya dia seperti anak kecil tadi yang kita layani, dia akan terus ngomong yang sama, terus kita sudah bosan itu tidak hilang-hilang. Anak kecil itu kan seperti itu ya. Nah, ini sebetulnya sudah kita bahas, tapi tidak ada salahnya saya ulang sedikit karena refresh ya. Nah, dua hal ini sudah kita bahas, makanya kita harus segera memanage diri kita, membersihkan hati kita dari tiga hal ini, plus kita harus menyeleksi segala hal yang masuk ke dalam hati kita. Sebab kalau yang masuk ke dalam hati kita ini tidak kita seleksi, sementara kita menyapu kotoran, sama seperti orang yang membersihkan tengah rumahnya, tapi dia membuka pintu di depan. Angin masuk, debu masuk, dia nyapu terus, ada debu masuk lagi, ya sudah dia sampai mati nyapu terus, tidak bersih-bersih. Nah, sama seperti itu, kalau orang mau menyucikan hatinya, maka yang harus dia lakukan, dia menyapu kotoran hatinya dan menyeleksi segala hal yang akan masuk ke dalam hatinya. Ini sudah kita bahas juga. Nah, terakhir pembahasan kita masalah penyakit-penyakit. Penyakit itu yang berkaitan dengan perangai. Ini sebetulnya yang paling berpengaruh di dalam hati. Jadi di antara tiga hal itu ada pikiran, ada penyakit, ada was-was. Yang paling kuat di dalam hati efeknya adalah penyakit ini. Penyakit yang saya maksud penyakit di sini adalah tabiat atau sifat atau perangai.
Ini juga sudah kita bahas. Kemudian beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan perangai manusia itu, perangai buruk manusia itu ada banyak sekali. Sampai sebagian orang ada yang mengatakan berjumlah 360 tabiat tercela yang ada di dalam hati, urat-uratnya itu ya. 360 itu pokok dan cabang-cabangnya. Kalau di jumlah ada 360. Tapi cabangnya ada 3. Beliau mengatakan yang paling besar, induknya penyakit hati ada 3. Yang pertama adalah al-kibru, yaitu sombong. Yang kedua adalah riak atau pamer. Yang ketiga adalah hasad atau iri hati. Nah, beliau menjelaskan hanya induknya saja. Cabang-cabangnya tidak dijelaskan dengan alasan ini bukan buku besar, ini buku ringkas. Yang kedua, dia mengatakan kalau induknya berhasil kamu tanggulangi, harapannya cabang-cabangnya juga akan mati. Kita kalau mau mematikan pohon, ranting-rantingnya pohon, akarnya kita matikan, semua pohon itu akan jadi mati kan. Nah, sama seperti itu. Penyakit hati ini diumpamakan akarnya ada 3 ini. Atau induknya ada 3 ini. Kalau dimatikan induknya ini, cabang-cabangnya juga akan mati. Nah, dia mengatakan yang pertama adalah al-kibru, sombong. Ini sudah kita bahas. Kita menginjak kepada yang kedua itu. Halaman berapa tadi? 38 ya. Yang kedua adalah wa ammar riya. Alal muallif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Dia mengatakan wa ammar riya'u. Sedangkan tabiat buruk yang kedua adalah riya. Riya itu secara bahasa dari kata ro'a, ya roh. Ro'a itu artinya melihat. Ro'a itu kata kerja past tense, artinya dia telah melihat. Yaro present tense, dia sedang melihat. Ru'i dilihat. Tapi kalau riyaun artinya perbuatan ingin dilihat orang lain. Riya itu perbuatan atau tabiat yang menunjukkan seseorang itu ingin dilihat oleh orang lain. Atau singkatnya adalah pamer. Itu secara bahasa. Tapi yang dimaksud riya di dalam perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala, perbuatan riya itu definisinya adalah mengarahkan ucapan dan perbuatan kepada selain Allah. Mengarahkan ucapan dan perbuatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya riya. Nah, beliau mengatakan wa ammar riya'u, perbuatan riya ini yaitu perbuatan ketika seseorang mengucapkan sesuatu atau bertindak baik bentuknya ibadah atau bentuknya ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, tapi dia tujukan tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia pada saat itu sedang terjangkiti sakit riya di dalam hatinya. Pamer ucapan, pamer perbuatan. Contohnya apa sih? Contohnya saya sholat. Kamu sholat tujuannya apa? Supaya dibilang ahli ibadah. Itu riya. Kamu riya dengan sholatmu. Kamu senyum. Senyum kepada seseorang. Tujuannya apa kamu senyum? Supaya dapat jabatan. Riya. Karena senyum itu tidak tulus. Tidak kamu tujukan untuk Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kamu ramah kepada orang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalau saya punya masalah, dia gampang. Saya suruh bantu, saya bisa bantu. Itu riya. Ramah kamu riya. Tidak ada pahalanya ramahnya. Kamu sedekah kepada orang. Kenapa kamu sedekah? Supaya dikenal saya ini dermawan. Itu riya. Itu yang namanya riya. Karena kamu berbuat tidak kamu tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya ini penyakit yang sangat berbahaya. Sebab apa yang ditujukan kepada selain Allah tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting sekali kita membenahi diri kita agar jangan sampai memiliki tabiat riya. Nah, padahal zaman sekarang ini tabiat riya ini didukung oleh teknologi. Ya, orang zaman sekarang ini semakin besar sifat pamernya, semakin besar sifat pamernya ya. Salah satu contohnya ada status, ada media sosial. Loh, Ustaz berarti haram saya nulis statusnya? Enggak lah, enggak haram, tapi tergantung niat kamu apa. Semua itu kembalinya kepada niat. Asal jangan ngirim status gambar yang jorok. Itu walaupun niatnya baik tetap salah. Nah, saya niatnya baik kok Ustaz. Apa ngirim gambar jorok ini niatnya baik. Apa niatnya? Supaya orang nutup mata nanti dapat pahala orangnya. Itu tetap dosa. Salah nih kamu ngirim gambar yang jorok. Nah, walaupun niat kamu baik tetap salah. Niat baik itu tidak akan berdampak pada amal yang buruk. Pada amal yang buruk, perbuatan yang buruk disertai niat yang baik dia tetap buruk. Tapi perbuatan yang baik disertai niat yang salah akan ada dampaknya. Yang tadinya baik bisa jadi tidak baik kalau disertai niat yang tidak baik. Nah, makanya ada juga istilah kalimatul haq yuridu bihal batil. Ada istilah itu. Ucapan-ucapan yang benar tapi ditujukan untuk sesuatu yang batil. Ada. Ucapannya benar, bawa ayat Al-Quran, tapi niatnya supaya ribut. Supaya orang ribut. Supaya orang saling bertengkar yang satu dengan yang lain. Yang dibawa ayat Quran, yang dibawa hadis. Tapi niatnya apa? Mau membongkar aibnya orang. Paman. Kadang-kadang ucapannya bentuknya doa. Doa, tapi tujuannya buruk. Contohnya ini. Contohnya ya. Saya duduk dengan teman saya, terus saya sebut namanya salah satu orang, umpamanya sebut saja Ali, umpamanya gitu ya. Kamu tahu Ali nggak? Iya, kenapa Ali? Semoga Allah memberi hidayah kepada Ali. Kenapa? Tidak usah tahu, tidak apa-apa. Kira-kira tuh persepsinya orang itu terhadap Ali itu gimana? Ya, Ali ini macam-macam nih. Walaupun saya kan isinya doa itu. Semoga Allah memberi hidayah. Sama gini. Semoga Allah memberi hidayah. Yang saya ajak omong nih tahu, ini Ali ini berbuat macam-macam. Ini ribah. Ribah tapi ribah kelas ini ya. Ribah tingkat tinggi ini ya. Ribah tingkat tinggi ini. Kita membicarakan keburukan orang dalam tampilan kebaikan. Nah, sekarang ini di zaman ini banyak sekali niat buruk dalam tampilan kebaikan. Banyak sekali serigala berwajah domba ya, berbulu domba, serigala. Oh, kalau kelihatan, Masya Allah, padahal dalamnya itu macan, serigala, monyet, semuanya ya. Ini kalau saya bicara segini, seperti ini, jangan terus dipikiran kita, ini kena ini betul. Semua kembalikan kepada diri kita sendiri ya. Karena majelis kita ini, majelisnya kitab ini, baca kitab ini bukan untuk menilai orang. Kalau menilai orang tidak ada manfaatnya. Tapi untuk menilai diri kita sendiri.
Sebab kita kan datang ke majelis ini ingin menjadi lebih baik. Bukan, kalau kita menilai orang lain, kapan kita jadi baiknya? Setiap ada nasihat, nah ini yang kena ini sebelah sini. Nanti besok dengar nasihat ini, wah itu sekarang gantian itu kena. Jadi hadir pengajian seperti nonton sepak bola itu ya. Gol pertama kena, menang sini, gol kedua sini. Dirinya cuma jadi komentator aja, jadi wasit. Padahal dia itu sebetulnya tergolong pemain di dunia ini yang harus memperbaiki diri kita sendiri. Salah satu sarana bagi seseorang untuk bisa cepat naik kualitasnya adalah mengarahkan segala kritikan, nasihat kepada dirinya, jangan kepada orang lain. Nanti dia akan cepat meningkat, Terima semua nasihat, terimalah nasihat walaupun dari mulut seorang pemabuk. Kata Sayyidina Ali, terimalah ilmu walau itu keluar dari lisan seorang pemabuk. Jangan pernah mengatakan, kamu ini tak mabuk-mabukan ngasih nasihat saya, urus diri kamu sendiri. Ini orang nggak berhasil. Para ulama itu saya pernah sampaikan, nerima nasihat dari binatang, dari batu. Binatang dari semut itu, karena dia siap menerima nasihat, dia ini bisa mengambil hikmah dari semut, dari batu, kena tetesan air. Bisa ngambil hikmah. Karena dirinya itu siap membuka nasihat dari siapa. Nah, kita lanjutkan. Ini riya. Kata beliau, fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min 'azamatillahi wa ijlalihi. Tabiat riya itu menunjukkan kosongnya hati pelaku riya itu atau penyandang sifat riya itu, kosongnya hati dia dari pengagungan dan pembesaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kosong hatinya dari pengagungan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Li'annahu, sebab penyandang tabiat riya ini yatasanna wa yatazayyan lil makhluqin, dia itu bertindak atau berpura-pura dalam perbuatan dan ucapannya dan menghias ucapan dan perbuatannya, dia tujukan untuk makhluk. Wala yagna bi ilmillahi rabbil alamin, dia tidak merasa cukup dengan penilaian Tuhan pemilik alam semesta ini, sehingga dia memerlukan penilaian dari selain Tuhan. Makanya dia mengatakan orang yang menyandang sifat riya ini hatinya kosong dari pengagungan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab menurut dia ada yang lebih besar, ada yang lebih agung dari Allah. Siapa itu? Orang yang dia tuju riyaknya kepada orang itu. Penilaian Allah tidak cukup buat dia. Dia lebih ingin dipuji oleh makhluk yang dia tuju daripada dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hatinya betul-betul mengagungkan Allah, membesarkan Allah, maka dia tidak perlu pujian siapapun. Orang tidak ada yang tahu dia ini sedekah, tidak ada masalah. Loh, saya ini tidak pernah viral hidupnya di media sosial, sudah uh, sedekah di sana, sedekah di sini, tetap yang lihat cuma viewernya 1, 2, tidak viral saya ini. Yang kamu tuju siapa? Yang kamu tuju itu viewernya ini makhluk apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kamu tuju Allah Subhanahu wa taala, andai kata semua orang ini tidak mengetahui kamu ini orang baik, tidak ada masalah. Bahkan andai kata semua orang di dunia ini mengenali kamu sebagai orang yang buruk dan jahat, tidak ada masalah jika Allah mengetahui saya ini orang baik. Itu sebabnya sebagian ulama dia tidak menjawab fitnah yang terjadi pada dirinya. Tidak dia jawab. Dia tidak menjawab cacian. Sebab cacian orang itu buat dia tidak ada artinya. Sama seperti pujian orang buat dia tidak ada artinya.
yang berarti buat dia itu kecaman dari Allah. Kalau Allah yang menegur dia, itu bahaya. Kalau Allah yang memuji dia, itulah pujian yang benar. Makhluk tidak ada artinya. Kata Rasulullah SAW, andai kata seluruh jin dan manusia yang ada di dunia ini semuanya saling bahu-membahu untuk memberikan manfaat kepada dirimu yang Allah tidak mengizinkannya, maka itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada manfaatnya. Sebaliknya, jika semua jin dan manusia sejak zaman dulu sampai hari kiamat dikumpulkan, semuanya saling bahu-membahu untuk memberikan madharat kepadamu, bahaya kepada dirimu, walaupun satu titik. Semuanya sekongkol mau berbuat makar kepadamu, namamu mau dirusak, mau difitnah, mau di karaktermu mau dihancurkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak ada jalan bagi mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah juga punya makar. Allah itu dalam setiap ketentuannya ada taktiknya semuanya. Dan sebaik-baik taktik itu taktiknya Allah. Nah, jadi kita ini jangan mabuk terhadap pujian makhluk, jangan cemas terhadap cemooh makhluk. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita itu mengarahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbaiki hatinya dari sifat riya, nanti lambat laun terkikis sifat riya itu, akan timbul sifat yang terpuji, sifat tulus. Tulus itu apa? Tulus itu mengarahkan ucapan dan perbuatan hanya kepada Allah. Kebalikannya riya. Orang kalau sudah mengarahkan, termasuk riya itu pakai baju, pakai sepatu, pakai kerudung, pakai bros. Kalau perempuan pakai bros di sini ya. Pakai mobil, motor, HP, kacamata. Itu kan sebetulnya alat semuanya kan. Tapi sekarang jadi aksi semuanya ya. Baju itu kan pada dasarnya baju itu menutup aurat. Tapi zaman sekarang baju itu jadi tren. Rumah itu kan buat berteduh. Sekarang jadi tren. Mobil itu buat tunggangan, selesai. Jadi tren. Kacamata itu kan buat membantu penglihatan kita, jadi tren. Jam seperti itu. HP juga seperti itu, jadi tren. Kalau kita gunakan semua peralatan itu dengan tujuan supaya dilihat orang, itu juga riya. Itu juga riya. Nanti kalau riya, ya kita pakai baju tidak dapat pahalanya pakai baju, tidak dapat pahala menutup aurat. Kita bangun rumah, mau apa kamu bangun rumah? Ya supaya orang tahu rumah saya keren. Tidak dapat pahala kamu bangun rumah untuk menaungi anak-anak kamu dan pasangan kamu. Tidak ada pahalanya. Padahal kalau kamu bangun rumah ini dengan niat menaungi pasangan kamu, menaungi anak-anak kamu dan orang-orang yang ada di bawah bimbinganmu, kamu bangun atau kamu beli rumah itu setiap ada orang bernaung di dalamnya, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu tujuannya keren ya, biar orang-orang tahu nih desain rumah saya ini hebat, ya sudah dapatnya itu ujian desain gitu ya. Nah ini penting sekali kita mengetahui ini. Nah, dan biasanya riya ini penyakit yang kalau terus dibiarkan nyandu juga, sehingga orang yang menyandang riya ini dia tidak akan berbuat apa-apa kecuali harus ada komentar dari orang lain. Kalau tidak ada komentar dari orang lain, dia jadi orang yang paling ajis, tak berdaya di muka bumi ini.
ya tidak bergairah gitu ya. Jadi komentarnya orang itu jadi bensin buat dia untuk berjalan. Kalau orang diem aja tidur dia, wah tidak ada yang muji gitu ya. Dia tidak akan berbuat yang positif kalau tidak ada komentar dari orang lain. Padahal kalau kita ini mengharapkan komentar dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berhenti berbuat baik walaupun semua orang tidak ada yang kenal. Nah, penyandang sifat riya ini, bahkan kalau dibiarkan penyakit riya ini akan berbahaya di kemudian hari, menjadikan orang yang menyandang sifat riya ini tampil mencari ridho manusia sehingga dia itu tidak punya percaya diri lagi, tidak komitmen terhadap apa yang dia rancangkan, dan dia tidak punya percaya diri lagi, bahkan bisa jadi orang pelin-pelan. Nanti ketemu kelompok ini dia bisa tertawa, ketemu kelompok ini dia bisa tertawa, karena dia mau cari nama di sini dan mau cari nama di sini. Walaupun kadang-kadang dua kelompok ini saling berseberangan, ada orang yang merangkul semuanya, itu bukan riya, tujuannya karena mau menyatukan, lain itu ya. Tapi ada orang yang di kelompok sini dia ngomongin ini, di kelompok sini dia ngomongin ini orang pelin-pelan ini, cari nama. Nah, riya itu orang yang menyandang sifat riya itu wajahnya yang asli tidak jelas, topengnya terlalu banyak nanti ya. Wajahnya yang asli tidak jelas. Padahal orang tulus itu orang yang jelas, arahnya jelas, itu orang tulus. Sehingga kamu lihat, kamu tahu ini orang baik. Tapi kalau orang riak itu, kamu susah menebak dia. Ini kemana sih orang ini? Topengnya terlalu banyak. Nah, kita tidak boleh punya sifat seperti itu. Sehingga nanti tidak ada percaya diri. Kita kalau keluar, ada orang lihat kita sedikit, bingung gitu. Ada yang salah nggak? Bajunya ada yang salah nggak? Jangan-jangan kudung saya ada yang salah. Atau kita sedang duduk, tiba-tiba ada orang ketawa di situ. Jangan-jangan saya yang diketawakan. Sarung saya kenapa ini? Orang itu ketawa ini ya. Semua gerak-geriknya manusia ini dia perhatikan semua, seakan-akan orang itu dia ini jadi pusat perhatian, padahal orang itu jalan sendiri-sendiri. Orang itu jalan sendiri-sendiri. Orang itu, apalagi di zaman sekarang, sudah tidak punya kesempatan memperhatikan orang lain. Zaman sekarang ini orang sibuk sama dirinya sendiri gitu ya. Tapi orang yang riak itu merasa dirinya ini jadi pusat perhatian. Jadi kalau masuk ke satu ruangan, dia akan bingung. Semua lihat saya semua. Padahal tidak ada yang lihat dia. Itu kepalanya dia sendiri itu ya. Ini semua lihat saya. Betul enggak ini baju saya? Kudung saya betul enggak? Ini betul enggak? Loh, itu mau ketawa kenapa? Pokoknya dia mau tampil bagus di depan orang, tapi dia tidak pernah memperhatikan tampil bagus di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti yang pernah saya ceritakan itu ya, dua orang anak dan bapak yang tidak punya percaya diri keluar dari rumahnya, bersama mereka punya keledai. Bapaknya pertama ya umumnya itu ya bapak yang naik keledai, anak yang nuntun gitu ya, anak melewati sekelompok orang. Tapi karena ini hidupnya ditentukan oleh komennya orang, hidupnya ditentukan oleh netizen ini ya. Kebahagiaan dirinya ini ditentukan oleh netizen. Orang zaman sekarang kan seperti itu. Nah, jalan ini lewati sekelompok orang, kata sekelompok orang itu, bapak tidak punya belas kasih sama anak. Masa dia di atas keledai enak-enak, anaknya jalan kaki nonton keledai. Bingung. Nak, dengar enggak? Dengar Pak. Gimana ini? Kata dia. Ya udah. Kamu nak, sekarang kamu yang naik keledai, bapak yang nuntun. Supaya enggak diomongin orang. Lewat kelompok netizen berikutnya nih ya. Netizen berikutnya dia komentar. Lihat itu. Anak enggak tahu diri. Bapaknya disuruh jalan, anaknya enak-enak naik di keledai. Nak, gimana nak? Salah Pak. Bapak di atas salah, saya di atas salah. Gimana ini terus? Salah ini dua-dua. Ya udah. Nak, sekarang kita dua-dua naik aja. Naik di keledai. Naik keledai. Lewat netizen berikutnya.
Kata mereka, manusia tidak punya peri kebinatangan. Keledai kecil dinaiki 2 orang. Tidak punya rasa kasihan. Kan susah itu keledai itu. Nak, gimana nih nak? Saya naik salah, kamu naik salah, kita naik berdua salah. Gimana? Ya sudah Pak, kita turun aja. Kita turun. Dua-dua turun aja. Dan bentar lagi lewat netizen lagi, manusia bodoh dikasih kenikmatan oleh Allah, keledai tidak ada yang naik, tidak tahu rasa bersyukur. Nah, gimana nih nak? Saya naik salah, kamu naik salah, kita berdua naik salah, kita berdua jalan salah, terakhir nak keledainya kita junjung bersama. Lewat netizen berikutnya itu ada orang gila, lihat. Keledai naik orang, bukan orang naik keledai. Salah semuanya. Nah, ini cerita ini menunjukkan kalau kita ini mengarahkan ucapan perbuatan kita kepada makhluk, ridhol makhluk ghayatun la tudrak. Ridhonya makhluk itu adalah puncak yang tidak pernah tercapai. Karena makhluk itu tidak ada ridhonya. Kamu kalau berusaha hidup ini memuaskan makhluk, habis kamu. Habis. Sakit badan kamu, sakit kepala kamu, pasti tetap ada yang kontra, membenci kamu. Tapi kalau kamu cari ridho Allah, Allah itu ridho dengan perbuatan kamu walaupun tidak sempurna. Allah itu maha ridho. Kamu sholatnya belum betul, diterima Allah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau jadi orang baik tapi masih terpleset, kadang bermaksiat, diampuni semua, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Penyayang. Tapi kalau makhluk, kamu sudah sempurnanya seperti apa, tetap ada cacatnya. Buat acara pernikahan, buat anaknya sudah sempurna, atau pernikahan buat dirinya sempurna, dia desainnya dirancang, tetap ada kurangnya. Ada yang keluar, terus kamu perhatikan ucapannya itu, pusing kamu, stres kamu nanti, tidak punya percaya diri. Jadi bagaimana? Jadi ini yang salah itu kamu, bukan orang. Yang salah kamu. Karena orang itu di mana-mana memang paling enak itu jadi komentator, paling enak itu jadi wasit, paling enak. Bola kayak gitu aja nggak bisa digolkan. Coba kamu mainnya sana jam 3 malam loh ya. Kita nonton sama senderan perutnya gemuk, minum kopi lagi. Kayak gitu tendangannya salah. Coba kamu main. Bukan salah lagi, mati di tengah lapangan kamu. Paling enak itu jadi komentator. Paling enak itu jadi netizen. Tapi kalau kita jadi netizen, kita tidak pernah baik. Ngomentari orang terus. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Stop komen. Jangan banyak komen. 2, stop pamer. Nanti hidup kamu akan berkualitas. Manusia zaman sekarang ini hidupnya merosot, tidak ada kualitas dalam hidupnya, dalam waktunya, dalam umurnya. Tidak ada kualitasnya sama sekali karena apa? Ahli komentator dan tidak pernah memperbaiki dirinya karena Allah. Ahli komen dan ahli pamer. Yang dipamerkan mesti yang bagus-bagus lah. Nah, mungkin orang pamer yang buruk-buruk. Nah, saling pamer ini jadi budaya. Sehingga orang nanti akan menimbulkan lagi penyakit sosial yang lain. Tidak bersyukur. Karena yang dipamerkan itu kan mesti yang bagus-bagus. Orang yang lihat, ini kok hidupnya enak ya, ini orang ini. Padahal itu ya ada enggak enaknya juga. Yang foto ditampilkan itu pas enak. Tapi kan kalau kamu lihat media sosialnya orang, mesti yang enak-enak. Jalan di restoran A, restoran B, pergi ke kota ini, ke laut ini, piknik di Bali, piknik di... Fotonya kok enak ya hidupnya, hidup saya kayak gini. Terus padahal dia ya pernah piknik. Orang itu yang ditampilkan sama dia yang piknik-piknik.
Yang sakit juga ada di tengah-tengah piknik itu. Yang berkelahi sama suaminya ya ada. Yang mobilnya di tengah jalan keluar asapnya ya ada. Yang tiketnya batal angus juga ada. Yang jatuh tangannya patah ada. Sakit flu 3 minggu tidak baik-baik juga ada. Itu tidak mungkin diupload. Nah mungkin dipamerkan. Yang dipamerkan pasti yang baik-baik. Nah kita lihatnya yang baik-baik dari dia. Dia lihatnya yang baik-baik dari kita. Jadi kita ingin jadi dia, dia ingin jadi kita. Tidak ada yang bersyukur semuanya. Ini manusia zaman sekarang seperti itu. Manusia zaman sekarang ini ada rumah A kepingin jadi rumah B kepingin jadi rumah A. Padahal kalau semuanya sama-sama dilihat kan, oh sama aja ya. Sama aja ya, ruwet juga hidupnya. Ya, karena semuanya di dunia, belum ada yang di surga. Sekaya-kayanya orang pasti ruwet hidupnya. Sebahagia-bahagianya orang pasti ada ujiannya macam-macam hidupnya. Sesoleh-solehnya orang hidupnya juga penuh ujian. Orang yang paling banyak ujiannya di dunia ini Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling banyak ujian kita tidak ada seujung kukunya. Kita kalau lihat hidupnya Nabi Muhammad, ya Allah, sudah wajahnya tampan, sifatnya luar biasa, sempurna, dicintai Allah. Andai saya ini ada di sampingnya Nabi Muhammad. Oh, belum tentu kuat kamu. Kamu kalau di sampingnya Nabi Muhammad mungkin jadi Abu Jahal nanti kamu. Bersyukur kamu tidak ada di sampingnya Nabi Muhammad di masa itu. Sebab kalau kamu di masanya Nabi Muhammad, belum tentu kamu jadi Abu Bakar. Bisa jadi kamu jadi Abu Lahab, atau Abu Jahal, atau pemimpin munafik Abdullah bin Ubay. Nah, jauh dari Nabi Muhammad aja seperti ini. Ujian kita ini kan tidak ada artinya, tapi kita ini sudah berasa, ya Allah, hidup kita ini ya Allah, seperti langit runtuh menerima kita. Selesai, tidak ada jalan keluar, tidak ada. Apa ini kamu ini belum apa-apa hidupnya. Sahabat itu, dilihat sahabat Nabi Muhammad SAW. Pulang dari perang Badr, pulang dari perang Uhud, banyak yang luka, banyak yang mati, banyak yang cacat. Kata Rasulullah, sudah mau masuk Madinah, Nabi dapat kabar, musuh ternyata mau kembali. Kata Rasulullah, jangan masuk Madinah, tidak jadi. Bagaimana ya Rasulullah? Kita berangkat lagi. Ini belum istirahat belum. Kita berangkat lagi. Oh, diganti pasukannya ya Rasulullah yang fresh. Enggak. Yang berangkat dengan saya adalah pasukan yang tadi ikut perang dengan saya. Ada yang kakinya buntung, ada yang matanya satu keluar. Rasulullah sendiri giginya pecah, gigi geramnya, pipinya ini lubang. Berangkat lagi, walaupun akhirnya tidak jadi perang, tapi menempuh perjalanan yang jauh lagi. Coba itu kalau kita. Pasti Rasulullah kita salah-salahin. Ini pemimpin apa ini? Orang capek, orang sudah luka semua. Mestinya kan ganti. Nah ini komentator, netizen ini. Kita ini bangsa netizen kan. Nabi Muhammad pun mungkin tidak luput dari komentar kita. Jangankan Nabi Muhammad, Allah aja kita komentari. Baru jam segini sudah hujan. Netizen ini ya. Hambanya Allah yang netizen ini. Ya Allah, baru mau pergi hujan. Nah, mestinya kan jam segini jangan hujan. Diatur, Allah juga diatur. Semua dikomentari. Nah, akhirnya tidak ada syukurnya hidup kita ini. Nah, jadi resep untuk di zaman sekarang, satu, jangan komentar. Artinya arahkan semua kepada diri kita, jangan komentari orang. Dua, jangan pamer. Nanti hidup kita akan berkualitas. Nah, kita lanjutkan. Lihat, itu kan kita baru saja mengetahui dampaknya pamer ini dalam kehidupan, apalagi di zaman ini. Wa man 'amila shalihati wa ahabba ay ya'rifahun nas. Siapa yang beramal soleh dan dia menginginkan amal solehnya itu dilihat, diketahui oleh manusia. Bidzalik, dengan amal soleh tadi, liyu'adzimuhu. Lihat ini, tujuannya agar orang itu mengeluk-elukan dia. Siapa yang beramal soleh? Agar orang melihat amal solehnya lalu mengeluk-elukan dia, mengagungkan dia. Wa yastani'u ilaihi al-ma'ruf. Dan agar
agar manusia itu balas budi kepada dia, berbuat baik kepada dia. Dia beramal soleh supaya orang ini lihat dia ini orang baik, akhirnya orang itu akan membantu dia, akan jadi baik kepada dia. Kenapa? Ini ahli sedekah. Kenapa ini kamu kok berbuat baik kepada dia? Ya, ini ahli ibadah, setiap hari perginya ke masjid. Supaya dia setiap hari pergi ke masjid, ini yang dia tuju apa? Supaya orang-orang ini tahu dia ini orang baik, jadi dia kalau mau apa-apa banyak yang bantu. Jadi bukan karena Allah. Oh, kamu kenapa kok uh, uh, kamu kenapa kok baik sama orang ini? Ya, sebab dia ini sering ngajar, dia ini ustaz. Padahal ini dia ustaz, tujuannya mau cari hartanya orang. Bukan mau cari pahala dalam mengajar, tapi mengumpulkan massa supaya orang membantu dia. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang paling buruk di mata Allah adalah orang yang manusia mendatangi dia mengharapkan akhirat, dia mengharapkan dunia dari yang mendatangi. Itu ustadz-ustadz gitu ya, guru-guru, ustadz. Manusia semua datang ke dia mengharapkan akhirat supaya dibimbing, supaya jadi orang baik. Dia ngitung orang. Wah, ini 65 juta, dapat 5 juta. Naudzubillah, mudah-mudahan kita selamat dari. Jadi ustadz itu ya ada ujiannya juga ya. Yang datang itu ada ujiannya, ustadz ya ada ujiannya juga. Guru itu juga ada ujiannya. Yang datang juga ada ujiannya. Kamu datang yang kamu tuju apa? Kalau untuk dieluk-elukan oleh orang atau kenapa sih kamu datang ke sini? Enggak enak. Semua orang datang, masa saya enggak datang? Ya sudah, dapatnya itu kamu. Mau cari ilmu, apa mau cari enggak enak sama orang? Nah, mau cari ilmu. Saya mau cari ridho Allah Subhanahu wa taala, mau cari kedekatan di sisi Allah. Ada lagi orang yang datang kajian ini bukan di sini loh ya. Ini cuma khayalan saya aja ini. Sama ustadz yang tadi saya sebut insya Allah bukan saya, mudah-mudahan. Nah, ada orang mau datang pengajian, kenapa datang pengajian? Dokter ini makanannya enak-enak. Biasanya ada bakso, ada ini, ada kerupuknya, ada ini. Ya sudah, kamu datang pengajian dapat makanannya Bu Dokter. Tidak dapat pahala kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapat pahala itu ya kita betul-betul tulus harus mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, lihat ini. Agar orang mengeluk-elukan dia atau orang berbuat baik kepada dia, fahuwa mura'in, maka yang seperti ini disebut mura'in atau pelaku riya. Jahilun, orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena dia mengharap kepada sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada dirinya dan tidak mendatangkan madarat. Raghibun fid dunya, orang yang seperti ini tujuan keinginan hasrat dirinya hanya dunia, bukan akhirat. Enggak kenal akhirat dia. Raghibun fid dunya. Lihat. Tapi ini yang perlu digarisbawahi, kalau dia menginginkan manusia tahu perbuatan baiknya supaya dia dapat manfaat dari orang. Ada orang yang berbuat baik riya dia. Pamer kepada orang, tapi ini pamer yang positif. Namanya kalau di dalam bahasa Arab bukan riya, bukan, ini lain ya. Dia riya, tapi riya yang positif. Bagaimana? Dia pamer supaya supaya memotivasi orang mencontoh kebaikan. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ini tipis sekali. Kalau kita tidak mampu ya jangan berbuat seperti itu. Nah, salah satu contohnya, saya sedekah. Saya bersedekah. Ada pengumpulan dana umpama ini untuk fuqara wal masakin. Saya lihat orang-orang di sekitar ini tidak ada yang tergerak ya untuk bersedekah. Kemudian saya keluarkan uang umpamanya 5 juta. Tulis nama saya di atas, Husain Nabil. Sedekah 5 juta.
Tujuan kamu apa tulis sama itu? Supaya orang-orang itu tahu yang di sekitar sini. Husain Nabil saja itu bisa sedekah 5 juta. Masa kamu yang hartanya lebih tidak bisa sedekah lebih dari itu 5 juta? Boleh enggak seperti itu? Boleh. Untuk memotivasi. Tapi itu saya garis bawahi lagi ya. Tipis sekali. Betul-betul harus hati-hati kita. Ya, salah-salah kita memang niat pamer gitu ya. Nah itu dari mana dalilnya Ustaz? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhan yang diberikan kepadamu hai Muhammad, maka siar-siarkanlah, beritakanlah. Ini menyiarkan kebaikan diri tapi dengan tujuan kebaikan, bukan dengan tujuan pamer. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah juga bersabda, innallaha ahabba ayyura atharu ni'amihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah ini paling suka kalau bekas-bekas nikmatnya itu tampak pada diri hambanya. Itu Allah paling suka. Pakai baju yang rapi, yang bagus. Niatnya karena mau syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Pakai sepatu bagus. Kenapa mau pakai sepatu bagus? Ya saya dikasih sepatu, ini Allah yang memberi rezeki. Kita kalau memberi hadiah kepada orang, kemudian hadiah kita dipakai sama orang itu, senang kita. Nah, saya maksudnya biar Allah itu senang sama saya. Saya pakai ini sepatunya. Nah, itu yang seperti itu bisa mendatangkan pahala. Ini jam berapa? Oh, baru jam 11. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya, orang yang beramal karena untuk kepentingan dieluk-elukan atau agar orang jadi baik sama dia, ini orang riya, bodoh, dan pecinta dunia. Kenapa disebut pecinta dunia? Li'anna az-zahida, karena orang yang zahid, zahid itu apa? Zahid itu orang yang menyandang sifat zuhud disebut zahid. Apa zuhud itu? Zuhud itu sifat di dalam hati yang menunjukkan penyandangnya itu berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya riya. Kalau riya hatinya itu condong kepada selain Allah. Tapi kalau seorang yang zahid berpaling hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari dunia. Itu zuhud. Dia tidak gila harta, tidak gila pangkat, tidak gila pujian, tidak gila materi. Dia hanya gila Allah. Hanya menginginkan Allah, gandrung kepada Allah. Dia tidak gila kedudukan di mata selain Allah. Dia gila kedudukan pangkat di sisi Allah. Dia tidak gila kedekatan di selain Allah, tapi dia gila kedekatan di sisi Allah. Ini orang zahid. Nah, lawan katanya seorang yang zahid, ya orang yang gila dunia. Orang yang riya itu adalah orang yang gila dunia, kata dia. Kenapa? Sebab orang yang zahid, orang yang tidak gila dunia, ciri-cirinya diantaranya man law aqbalan nasu alaihi bitta'zim wa badlil amwal lakana yu'rid an dzalika wa yukrihuhu. Ciri-cirinya orang yang zahid itu adalah mereka yang jika manusia itu datang kepadanya dengan mengeluk-elukan dia atau mendatanginya dengan membawa segudang harta, maka kalau dia orang yang zahid, dia akan berpaling dari semua hal itu dan akan tidak suka. Tidak suka dia didatangi orang memuji-muji dia, orang datang bawa harta, dia tidak suka. Kalau orang lihat sekarang ya, ini orang gila ini. Didatangi orang bawa harta, dia malah tidak suka. Tidak suka dia. Kenapa dia tidak suka? Sebab harta itu bukan motivasi dia. Pujian orang bukan motivasi dia. Dia akan girang sekali kalau di hari itu dia bisa melakukan amal soleh yang mendatangkan ridha Allah SWT. Kata Imam Ghazali, orang yang di suatu hari
menjadi bahagia karena saldonya bertambah itu adalah orang yang benar-benar dungu, kata Imam Ghazali. Mengapa dungu? Sebab saldo dia itu tidak akan bermanfaat apa-apa bagi dirinya saat dia nanti dikubur. Ketika dia dikubur ini, yang bermanfaat untuk dirinya apa? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jadi harusnya kita ini bahagia jika ilmu kita di suatu hari itu bertambah, ilmu yang manfaat, dan amal kita bertambah. Sebab nanti ketika kita dikubur, yang menemani kita itu amal kita. Dan amal kita itu sumbernya dari ilmu yang benar. Kalau harta, begitu kita mati, masuk kubur, dibagi sama ahli waris. Nah, tapi orang yang tidak punya persepsi seperti ini, dia akan menganggap gila orang yang jika saldonya bertambah, biasa-biasa saja. Ada orang dapat undian, umpama ini, 10 miliar, biasa-biasa saja, ada enggak? Dapat kertas itu, hari ini Anda dapat 10 miliar. Diam. Ada enggak? Orang sekarang, loh, kamu coba baca lagi itu. Itu loh, bacaan ini tulisannya apa ini? Tulisannya kamu dapat hadiah 10 miliar. Oh, 10 miliar. Oh ya. Biasa. Ambil tas banyak lagi. Oh, ini orang edan ini. Orang gila ini dapat 10 miliar kok tidak bergeming gitu, seperti tidak dapat apa-apanya. Orang gila ini. Jangan-jangan ini orang stres ini, harus dibawa ke dokter ini. Nah, padahal ya memang ada betul yang gila kayak gitu ya. Tapi kalau zuhud bukan memang gangguan jiwa gitu ya, bukan tidak tahu uang. Dia tahu uang, tapi dia tahu harta itu tidak ada nilai. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, seorang murid yang benar adalah ketika dia melihat batu dengan emas tidak ada bedanya. Batu kerikil itu sama emas, tidak ada bedanya. Itu susah loh. Kalau ngomong seperti ini kan gampang kita. Tapi giliran nanti terus dapat uang, sholat aja bisa diundur gitu ya, gara-gara uang. Nah, tapi kita ya harus berjuang. Nanti ini ada cara-caranya, trik-triknya gitu ya. Sebab Allah itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Makanya Nabi Muhammad SAW itu emas sebesar gunung menyodorkan diri kepada Nabi Muhammad, ditolak. Padahal Nabi Muhammad itu minim sekali. Minim Nabi Muhammad itu. Itu kira-kira kalau kita diberitahu oleh Nabi Muhammad di masa itu, kita itu, netizennya kita itu ya. Nabi Muhammad bangun pagi itu kan terus bicara ke sahabat. Tadi malam ada emas sebesar gunung Uhud menawarkan dirinya kepadaku untuk aku miliki, aku tolak. Kira-kira ini jujur, komentar kita apa? Komentar kita. Kalau umpamanya kita sahabatnya Nabi Muhammad, komentar kita apa kira-kira? Buat saya aja. Bu, diambil, bagi-bagi buat kita. Gitu ya. Wah, ini enggak inget temen ini berarti ini. Macam-macam sudah komentarnya nih ya. Ah, mubazir dikasih Allah, enggak mau diterima ini. Tapi kata Rasulullah SAW, saya tolak. Saya memilih sehari kenyang, sehari lapar. Kok bisa seperti itu ya? Ya karena beliaulah pemimpin para zahid. Pemimpinnya orang-orang yang zahid itu adalah Nabi Muhammad SAW. Hatinya ini berpaling dari materi, dari dunia, yang dia tuju adalah akhirat, yang dia tuju adalah Allah SWT. Itu ciri-cirinya seorang zahid. Nah, orang yang riya, tidak mungkin dia punya ciri-ciri seperti ini. Nah, kita lanjutkan tinggal sedikit satu paragrafnya ini. Wahada, sedangkan orang riya, yatlubud dunya bi'amalil akhirah, faman ajhal minhu. Sedangkan orang yang riya ini mencari dunia melalui amal perbuatan akhiratnya. Sholat, biar orang nanti gampang bantu dia. Itu tadi, ustadz ngajar biar nanti dapat penghasilan dari orang-orang yang hadir. Kata beliau, faman ajhal minhu. Siapa orang yang lebih bodoh dari ini? Ada orang yang memang gila dunia, dia cari dunia.
ini ada orang gila dunia tapi carinya melalui perbuatan akhirat. Siapa yang lebih bodoh dari orang ini? Kata Abu Abdullah bin Al-Haddad. Ini 180 derajat berbanding dengan seorang yang zahid ini. Wa idza lam yaqdir 'ala zuhdi fid dunya fayanbaghi lahu ayatlubud dunya minal malik laha wa huwa Allah. Kamu itu jadi orang, kata beliau, kalau kamu belum mampu berzuhud dari dunia, kamu enggak, wah Ustaz, saya kalau disuruh nolak dunia enggak mungkin saya. Ya kalau datang ya saya ambil, yang penting kan caranya halal. Kalau kamu belum mampu meninggalkan dunia, hati kamu ini, loh artinya orang yang dunia itu bukan orang yang zuhud, bukan orang yang miskin ya. Dia kadang-kadang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, tapi hatinya tidak condong kepada dunia. Nah, kalau kata beliau, kalau kamu belum mampu menyandang sifat zahid, hati kamu masih condong menginginkan dunia, minimal kata beliau, kamu jangan nyari dunia dari makhluk, tapi minta kepada pemiliknya dunia, Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, jangan kamu mencari dunia karena riya, pamer. Jadi maunya beliau itu, ya kita kalau kerja, ya kerjanya karena Allah, bukan karena makhluk. Kalau saya jadi bawahannya seseorang, saya jalankan tugas-tugas saya sebagai bawahan itu bukan karena atasan saya itu, karena Allah. Kalau saya jalankan karena atasan saya, pahalanya tidak ada. Karena saya ini harusnya amanat karena Allah. Kalau saya ini taat menjalankan tugas karena atasan saya tidak ada, saya tidak ngerjakan apa-apa. Tapi kalau saya taatnya karena Allah, atasan saya ada, atasan saya tidak ada, ya saya tetap seperti itu. Karena saya bekerja bukan karena atasan saya, karena Allah. Saya sebagai seorang suami, saya ini cari nafkah bukan karena istri saya. Kalau saya cari nafkah karena takut sama istri saya, kalau enggak, nanti saya diomeli. Gitu ya. Di rumah terus diomeli. Jadi saya pergi saya kerja. Kalau kerja karena istri saya tidak ada, saya malas-malasan. Tapi saya kerja itu karena Allah, ada istri saya, tidak ada istri saya tetap kerja. Oh, saya sebagai seorang istri, saya bereskan rumah, saya dandan cantik, saya sediakan makan, saya rapikan tempat tidur. Karena siapa? Bukan karena suami saya. Karena Allah itu suka saya sebagai istri melayani suami. Allah itu suka saya itu rapi, Allah itu suka saya itu berkhidmat, maka saya lakukan. Bukan karena suami saya. Kalaupun suami saya pergi kemana, ya saya tetap seperti ini. Karena saya melakukan ini bukan karena suami, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini diantara ciri-cirinya, kalau partnernya itu buruk, dia tetap lurus. Kalau orang zaman sekarang kan enggak. Suami saya nakal. Oh, saya balas, saya nakal sekalian. Berarti kamu baik kamu itu karena suami kamu. Bukan karena Allah, enggak ada pahalanya juga. Oh, suami saya nyakiti saya. Oh, saya balas, saya sakiti. Berarti kamu sama suami kamu itu sama, bukan karena Allah. Tapi ciri-cirinya orang karena Allah disakiti, ya dia seperti itu. Karena saya berbuat ini bukan buat dia, Pak. Saya berbuat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat loh ya. Kalau ngomong-ngomong gini ini gampang, enak gitu ya. Tapi kalau nanti mengalami di dalam kehidupan, nah itu. Tapi ini yang namanya mujahadah, sekali lagi. Yang namanya berkorban di jalan Allah, itu bukan cuma sholat sunnah, baca Al-Quran, sholawatan. Enggak. Ini sholat sunnah, puasa, sholawatan, zikir, itu membantu kita untuk menanggulangi sifat buruk. Tapi inti dari perjalanan kita mendekat kepada Allah, yaitu menanggulangi tabiat yang buruk. Menanggulangi tabiat yang tidak terpuji. Nah, kita lanjutkan tinggal sedikit. Li'annahu subhanahu ini lain. Wa idza lam yaqdir ala zuhri dunya fa yanbaghi lahu ayatlubud dunya min malikala wa huwa Allah. Fa inna qulubal khalaiq biyadihi yuqbil biha ala man aqbal alaihi wa yusakhiruha lahu fima yasha. Harusnya orang itu kalaupun dia mau mencari dunia, nyarinya dari Allah. Sebab
hati semua makhluk itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menginginkan si fulan ini, ya Allah, umpama ini, jadikan si fulan ini nurut sama saya, atau anak kita sendiri. Anak kita ini kok susah diatur, atau suaminya atau istrinya susah diatur, ya Allah, caranya gimana? Yang megang hatinya anakmu siapa? Yang megang hatinya suamimu siapa? Yang megang hati istrimu siapa? Yang megang hati tetanggamu siapa? Yang memegang hati musuhmu siapa? Allah. Jadi bagaimana caranya? Angkat tangan, ya Allah, yang memegang hati suamiku, yang memegang hati istriku, yang memegang hati anak-anakku, yang menggenggam hati tetanggaku, hati musuh-musuhku. Tundukkan hati mereka supaya mereka tidak menyakiti aku, supaya mereka jadi baik kepadaku. Tujuannya apa sih? Supaya saya ini hidupnya bisa nyaman dengan mereka, supaya ibadah saya tidak terganggu. Karena orang kalau yang di dekat dia ini ruwet terus tiap hari hidupnya terganggu, ya pasti terganggu, ibadahnya terganggu, sholatnya terganggu. Tapi itu bagian dari ujian loh ya. Nah, orang yang seperti kita itu masih terganggu. Tapi kalau orang-orang yang sudah kuat imannya, ya diganggu seperti apa, gangguan itu tidak ngaruh kepada hidupnya gitu ya. Sama seperti Rasulullah SAW. Ya setiap hari diganggu terus Nabi Muhammad itu. Tapi ya sholat, ngaji ya ngaji. Kita begitu diganggu, sholatnya molor. Hari ini kenapa tidak sholat sunnah? Waduh, banyak ujian, ini pusing kepala saya. Padahal kan banyak ujian kan harusnya sholat sunnah terus, tambah banyak sholat sunnahnya. Ya. Nah, ini yang bisa kita petik dari sifat riya. Nah, makanya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menyandang sifat tulus, sifat zahid, dan mencabut sifat riya dan kibir dari dalam hati kita supaya hidup kita ini tenang. Nanti kalau kita sudah tidak punya rasa pamer kepada manusia, tidak menginginkan pujian atau tidak menggubris cacian orang, hidup kita ini tenang karena yang kita tuju Allah. Tidak berubah, ada orang benci, ada orang cinta, ya kita, ya itulah kita. Karena urusan kita hanya kepada Allah SWT. Suatu ketika datang satu orang mendatangi Imam Ali Zainal Abidin. Di belakangnya Imam Ali Zainal Abidin itu ada murid-muridnya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu cucunya Nabi Muhammad. Ali Zainal Abidin anaknya Husain. Husain itu anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah Zahra binti Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin ini terkenal as-sajjad, orang yang banyak sujud kepada Allah dan akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Suatu ketika Ali Zainal Abidin ini berjalan bersama rombongan murid-muridnya, tiba-tiba ada satu orang datang di depan Imam Ali Zainal Abidin itu, melotot matanya, diludahi pipinya. Kalau kita kira-kira gimana? Punya dagangan ini ya di belakang ini. Belakangnya ada murid-muridnya ini ya. Muridnya Imam Ali Zainal Abidin langsung mau marah semua, ini kurang ajar ini. Dicegah sama Imam Ali Zainal Abidin. Dia bilang, aku pernah mendengar dari ayahku Husain. Ayahku Husain pernah mendengar dari ayahku Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ayahku mendengar dari kakekku Rasulullah SAW. Nabi itu pernah bersabda, riqul mu'min syifa. Ludahnya orang beriman itu obat. Terima kasih kamu sudah memberi obat ke saya. Diludahi loh ya. Terima kasih kamu memberi obat ke saya. Terima kasih. Orang ini tadinya mau marah, sujud di depannya jadi murid terbaiknya. Coba kalau dipukul langsung, tidak jadi apa-apa orang itu ya. Tapi jadi murid terbaiknya Imam Ali Zainal Abidin. Sambil nangis dia bilang, aku minta maaf. Aku ini berbuat seperti ini karena dibayar orang suruh meludahi kamu. Jadi orang miskin dia, dibayar orang untuk meludahi. Karena di zaman itu kan zaman fitnah, buzzer ya, buzzer. Zaman sekarang juga banyak buzzer. Ya. Kesian, kita kalau lihat buzzer jangan marah, itu kesian karena dia cari makan, tidak bisa cari makan kecuali dari jalan seperti itu.
Jadi kita doakan buzzer-buzzer ini supaya jadi ulama-ulama di kemudian hari. Amin. Nah ini pelajaran yang bisa kita petik ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masih ada satu perangai hati yang buruk yang terakhir yaitu hasad atau iri hati. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Ya Rabbana atarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله